Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Burud rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam menika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan kembali untuk berkumpul, untuk bermuajahah, berkumpul dalam satu majelis ilmu, majelis yang mana kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini seperti biasanya kita melanjutkan pengkajian kitab Al-Arba'in ala Khuta Ummahatil Mukminin, kitab 40 hadis yang berhubungan tentang wanita, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdul Razak Al-Anqari hafizahullah ta'ala. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita sudah sampai di hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari kitab 40 hadis ini. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, sebagai musannif rahimahullah ta'ala, al-hadits ats-tsalitsu utawi iki ku ya hadis kang kaping 3. Ma jaa ing dalam barang jaga mustaqa fi ba'dhi ahwalil mar'ati ing dalam sebagiane pira-pira kondisine wong wadon fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah. Maka hadis yang ketiga ini kata beliau menjelaskan tentang gambaran, salah satu gambaran dari kondisi wanita ketika zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman ketika Rasulullah SAW dereng diutus dados Nabi dan Rasul. Itu disebut zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah, jahil sendiri niku artinya adalah kebodohan. Disebut zaman kebodohan karena manusia masih banyak melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut zaman kebodohan karena Al-Qur'an dereng diturunaken. Makanya ketika Al-Qur'an turun, Al-Qur'an itu salah satu fungsinya adalah menghapuskan kebodohan yang berada di masyarakat Mekah dan juga Arab ketika itu. Kebodohan dalam masalah apa? Kalau dalam masalah dunia mereka pintar. Masalah dagang itu yang Quraisy, yang Mekah itu paling ahli masalah dagangan. Dan orang Madinah itu orang yang pintar bercocok tanam, petani. Nek Mekah niku dodolan, kalau Madinah itu petani. Kalau masalah dunia pintar mereka. Ya. Sampai ada Al-Quran dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala dawuh li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy. Napa kebiasaan nih? Ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ya, kalau musim dingin mereka ke Syam, kalau musim panas mereka ke Yaman. Tujuannya apa? Mereka sudah menjual barang mereka, jual beli. Terus dodolane tiyang Mekah niku bukan hanya dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Nah itu sampai diabadikan dalam Al-Quran. Maka dalam urusan dunia mereka pintar.
Tapi ukuran kepintaran itu bukan dari ukuran dunia. Ukuran kepintaran itu diukur dari kepintaran masalah akhirat. Ya. Percuma kalau masalah dunia pintar, tapi masalah akhirat tidak mengetahui. Makanya zaman sebelum diturunnya Al-Quran, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut zaman jahiliyah. Nah, di sini disebutkan salah satu bentuk gambaran kondisi wanita sebelum zaman Rasulullah SAW menjadi Rasul. Maka hadisnya beliau menyebutkan an Humaid ibn Nafi' dari Humaid bin Nafi' an Zainab binti Abi Salamah dari Zainab binti Abi Salamah dari Zainab binti Abi Salamah. Nah, Zainab binti Abi Salamah niki adalah putri dari Ummu Salamah. Ya, putri dari Ummu Salamah bersama dengan Abi Salamah. Nah, Abi Salamah wafat, kemudian Ummu Salamah dinikah kalian dengan Nabi. Terus Zainab niki napa istilahnya anak kawon nggih. Anak kawon. Jadi ketika ibunya dinikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Zainab ini ikut bersama ibunya. Jadi Zainab ini anak tirinya Rasulullah SAW, ya, dari Ummu Salamah. Dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Annaha bahwasanya beliau akhbarathu pernah memberitahu kepada Humaid tadi. Hadhil ahadits ats-tsalatsah. Hadis yang 3 ini. Hadisnya panjang tapi diambil sebagian saja. Hadisnya panjang tapi diambil sebagian. Wa jaa fihi, dan di dalam penyebutan hadis tadi disebutkan salah satu kisahnya. Apa salah satu kisahnya? Anna Zainab, bahwasanya Zainab qalat, beliau berkata, Sami'tu Umma Salamah, aku pernah mendengar Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu ibunya dan istrinya Rasulullah SAW. Sami'tu Umma Salamah, saya mendengar Ummu Salamah. Taqulu, beliau mengatakan, Ja'at imra'atun, suatu ketika pernah datang seorang wanita ila Rasulillah, kepada Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Faqalat, maka perempuan tadi, wanita tadi berkata kepada Kanjeng Nabi, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna benati, sesungguhnya putriku, anak perempuanku, tuwfiya anha zaujuha, baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Terus ibu-ibu tadi itu datang ke Kanjeng Nabi, tangletan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kalau nggak ada yogo, istri, nah baru saja kemarin itu suaminya meninggal. Wa qad istakat ainaha. Nah, dan putri saya ini mengeluh matanya terasa sakit. Ya, entah itu matanya merah atau sulit untuk melihat. Pokoknya mengeluh sakit di penglihatannya. Afatakhuluha, bolehkah dia memakai kuhel? Bolehkah dia memakai kuhel? Kuhel ini menapa? Kuhel itu celak. Jadi yang kalau celak nih, jadi kalau yang kita tahu celakan itu lah untuk riasan mawon. Sebenarnya celak itu ada 2 fungsinya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis disebutkan yang mananya ya khairu akhalikum al-ithmit. Sebaik-baik celak itu pakai ithmit. Ithmit itu celak yang dibuat dari satu bahannya disebut ithmit. Ya. Tapi biasanya celaknya bukan celak pensil. Kalau ithmit itu celaknya celak bubuk. Jadi dipakai di mata tapi bubukan. Ya. Fungsinya ada 2 celak itu.
celak untuk pengobatan, ya, dan juga celak untuk berhias. Celak untuk pengobatan dan celak untuk berhias. Jadi zaman dulu itu, ya mungkin sampai sekarang masih ada. Ya, salah satu obat mata itu dengan celak itu. Ya, salah satu obat mata dengan celak. Maka ibu tadi bertanya tentang anaknya tadi, apakah boleh dia pakai celaan? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la marrataini aw thalathan, 2 atau 3 kali. Jadi Rasulullah menjawab, la, tidak, la, tidak, la, tidak. Kulladzalika yaqulu, setiap ibu tadi bertanya, perempuan tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh pakai celak? Rasulullah jawab, la, gak oleh. Sampai 3 kali. Ibunya tadi yang perempuan tadi bertanya 3 kali, Rasulullah jawab 3 kali, jawabannya sama. Tidak boleh, tidak boleh. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Beliau bersabda, innama sesungguhnya hiya iddahnya itu, masa iddahnya, arba'atu ashhurin wa ashrun, adalah 4 bulan 10 hari. Itu iddah yang istri yang ditinggal mati suaminya. 4 bulan 10 hari. Ya, kalau iddah talak 3 bulan, ya, 3 suci haid, ya, 3 suci haid. Wa qad kanat ihdakunna, dan sungguh, ya, kanat adalah ihdakunna, salah seorang dari kalian, yaitu para perempuan, ya, golongan kalian itu, fil jahiliyati, ketika di zaman jahiliyah, tarmi bil ba'rati ala ra'sil haul, mereka melempar kotoran unta di setiap awal tahun. Tarmi bil ba'rati ala ra'sil haul. Sungguhnya kalian itu para wanita, dulu zaman jahiliyah, kalian itu melempar kotoran di setiap awal tahun. Apa maksudnya? Ya. Maka qala Humaid, di sini disebutkan. Maka Humaid tadi yang dikasih tahu oleh Zainab bertanya, boten paham. Napa maksudnya kalimat tarmi bil ba'rah ala ra'sil haul? Melempar kotoran unta di setiap awal tahun. Apa maksudnya? Maka Humaid mengatakan, faqultu li Zainab, maka saya bertanya kepada Zainab, wa ma tarmi bil ba'rati ala ra'sil haul? Zainab, napa maksudnya melempar kotoran hewan, kotoran unta di setiap awal tahun? Apa maksudnya ucapan Rasulullah ini? Faqalat Zainab, maka Zainab mengatakan, kanatil mar'atu, bahwasanya dahulu perempuan di zaman jahiliyah, saat terenggian Islam, wanita-wanita Arab itu, idza tufiya, ketika ditinggal mati, anha, darinya, zaujuha, oleh suaminya. Jadi ketika ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dakhalat hifshan, maka mereka disuruh masuk hifsh. Hifsh itu gubuk di luar rumah. Gubuk di luar rumah. Jadi disuruh masuk gubuk, ya, di luar rumah. Makanya gubuk ya bukan terbuka tapi tetap tertutup, ya. Jadi seperti rumah tapi rumah kecil seperti itu. Wala bisat syarra thiyadiha. Kemudian dia disuruh memakai baju yang paling jelek. Disuruh memakai baju yang paling jelek. Walam tamassa tiban, dan tidak boleh memakai wewangian. Hatta tamurra biha sanatun, hingga berlalu 1 tahun. Jadi iddahnya orang jahiliyah ketika itu, sebelum Islam datang, iddahnya kalau ditinggal mati suaminya itu selama 1 tahun. Dan itu tidak boleh tinggal di rumahnya, tapi tinggal di gubuk tadi. Dan tidak boleh memakai wewangian selama 1 tahun. Tsumma, kemudian tu'ta bidabbatin. Setelah selesai 1 tahun, maka wanita tadi disuruh keluar, kemudian dibawa kepadanya hewan. Himarin aw syatin aw ta'irin. Bisa
kadang keledai, kadang kambing, kadang burung. Fataftabdu bihi. Maka dia pun mengusapkan tubuhnya kepada hewan tadi. Mengusap tubuh perempuannya tadi ke hewan itu. Faqallama taftabdu bi syai'in illa mata. Ya. Maka terkadang itu ya karena sudah banyak kumannya gitu ya. Terkadang itu sampai hewan yang disentuh oleh perempuan tadi mati. Saking nopo nih kan saking nggih. Sudah setahun nggak keluar, nggak mandi, nggak apa gitu ya. Tsumma takhruju. Nah, kalau sudah seperti itu baru dia boleh keluar, sudah selesai. Tsumma takhruju. Ya, kemudian dia keluar. Fatuqta ba'ratan. Kemudian dia diberi kotoran onta, ya, kotoran sudah kering. Fatarmi, kemudian dia melemparkannya. Itu tanda sudah selesai iddahnya. Tsumma turaji'u, ya. Kemudian dia kembali ba'du setelah itu. Masya'at, apa yang dia inginkan, min tibin aw ghairihi, dari wewangian atau yang selainnya. Su'ila Malikun, Imam Malik ditanya ya, oleh seorang muridnya, ma taftaddu bihi, apa makna kata taftaddu bihi? Ya. Qala, maka Imam Malik mengatakan tamsahu bihi jildaha, yaitu mengusapkan ya, kulitnya kepada hewan tersebut. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa lafdhu lahu. Hadis menika diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan ini lafadznya wa Muslim wa Nasa'i wa ghairuhum binahwihi, dan Muslim, Nasa'i, dan selain dari mereka. Di hadis ini wonten beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang pertama adalah fihi bayanu muddati iddatil wafat wa hiya arba'atu asyhurin wa ashrun. Dalam hadis ini kita tahu tentang batasan masa iddah wanita yang meninggal suaminya. Ya. Dalam artian kalau ditinggal mati, ya, maka perempuan tadi menjalani masa iddah, ya, tidak boleh dinikahi. Selama kapan? Selama 4 bulan 10 hari. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa ashra. Dan orang-orang yang ditinggalkan atau yang meninggal dari kalian, kemudian mereka meninggalkan istri-istri mereka, maka istri mereka itu menunggu, ya, maksudnya menunggu ini ya masa iddah, ya, arba'ata asyhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Nah, kalau sudah lewat ya, ajalahunna, maksudnya sudah lewat 4 bulan 10 hari. Ya, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka tidak masalah untuk dinikahi. Maka tidak masalah untuk dinikahi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Ya, jadi di sini ada penjelasan bahwasanya seorang wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, itu kalau ditinggal mati oleh suaminya. Kalau misalkan ditalak, maka selama salah satu quru, 4 quru itu 3 kali masa suci dari haidnya. 3 kali masa suci dari haidnya. Nah, kalau ditinggalkan pas hamil misalkan, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya, meskipun itu nggak sampai 4 bulan 10 hari atau 3 kali haid, sekitar 3 bulanan, nggak sampai seperti itu. Tapi selama sudah melahirkan, maka sudah selesai masa iddah. Karena salah satu fungsinya masa iddah itu untuk memastikan kosongnya rahim perempuan tersebut. Ya, memastikan kosongnya rahim
perempuan tersebut. Kemudian diantara faedah yang lain adalah fihi dalilun ala wujubil ihdad lillati yutawaffa anha zawjuha. Dalam hadis ini ada isyarat tentang wajibnya wanita itu selain atau di dalam masa iddahnya untuk melakukan ihdad. Ihdad niku napa? Ihdad itu dalam istilah fikih dia adalah kondisi di mana perempuan tidak boleh memakai perhiasan-perhiasan, tidak boleh bersolek, memakai kosmetik, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berwarna-warni. Dan dia berada di rumah, tidak keluar kecuali kondisi butuh, belanja atau beli apa seperti itu. Maka masa iddah ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, selain mereka menunggu masa 4 bulan, di dalam masa tunggu itu mereka juga tidak boleh memakai perhiasan. Kalau misalkan punya gelang, kalung dan sebagainya, ditaruh dulu. Juga tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berwarna-warni yang indah, yang mencolok. Tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh berdandan. Tidak boleh memakai kosmetik. Tidak boleh memakai kosmetik. Misalkan bibir, pupur, bedak, celaan gitu, termasuk memakai celak tadi. Makanya Rasulullah mengapa kok melarang? Karena celak itu termasuk berhias. Makanya Rasulullah SAW melarang perempuan tadi untuk memakai celak. Kecuali memang kondisinya darurat. Memang dia sakit mata dan tidak ada obat lain. Dan di dalam hadis tadi ada kemungkinan bahwasanya penyakitnya tidak terlalu parah. Jadi arahnya memang lebih ke arah berhias daripada berobat itu. Maka ini yang dimaksud dengan ihdad. Kalau dalam kitab fikih disebut ihdad. Jadi seorang wanita harus menahan diri dari itu. Juga memakai wewangian. Juga memakai wewangian dengan niat untuk wangi-wangian. Gitu. Maka tidak masuk dalam ini misalkan mandi pakai sabun yang wangi baunya. Kenapa? Karena sabun itu bukan dicari wanginya, tapi dicari bersihnya. Jadi tidak boleh memakai wangi-wangian yang digunakan tujuannya untuk wangi-wangian. Jadi wanita dan juga harus tinggal di rumah suaminya selama 4 bulan 10 hari. Itu dimaksud dengan ihdad. Wa fihi dalilun ala wujubil ihdad lillati yutawaffa anha zawjuha. Dan ini wajib hukumnya, bukan sunnah. Dalam artian, kalau misalkan wanita tadi masih dalam masa iddah wafat, kemudian dia kok memakai wewangian atau memakai kosmetiknya, perhiasannya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Bi an yamtani an madhahiriz zinah, yaitu maksudnya ihdad itu adalah dia tidak melakukan atau dia tidak memakai perhiasan-perhiasan yang terlihat, wattib dan juga minyak wangi. Falatal basfiyaban zatu alwan zahiyah, maka dia tidak boleh memakai, termasuk tidak boleh memakai baju-baju yang memiliki warna-warna yang mencolok, warna-warna yang mencolok. Wala taktahilu illa li darurah, dan juga tidak boleh memakai kuhil, memakai celak tadi seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi pada Rasulullah, kecuali untuk darurat, karena sudah memang tidak ada obat kecuali pakai celak itu, kecuali untuk darurat. Wala talbasul huli, dan juga tidak boleh memakai perhiasan-perhiasan emas, atau apakah itu dari emas, apakah itu dari perak, emas asli atau emas sepuan, sama saja. Pokoknya selama perhiasan tidak boleh dipakai. Wa yajuzul ihdad ala wafati ahadi aqaribiha kal abi wal ibn la yujawizu an thalathati ayyam. Nah, kalau untuk karena meninggal suaminya, maka ihdad ini berlaku selama masa iddahnya 4 bulan 10 hari.
Dan ihdad ini boleh hukumnya, boleh, bukan wajib ya. Kalau yang pertama tadi karena ditinggal mati suaminya wajib. Tapi kalau yang ini boleh. Kalau misalkan dia ditinggal oleh kerabatnya, kerabat yang dekat. Misalkan ayahnya ditinggal mati ayahnya, ditinggal mati anaknya, saudaranya. Nah, ini boleh juga melakukan ihdad. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari harus kembali ke kondisi normal. Harus kembali ke kondisi normal. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir." Tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, antahidda ala mayyitin, dia melakukan ihdad tadi atas meninggalnya seseorang, fawqa thalathi layalin, melebihi 3 malam, hanya 3 hari 3 malam. Illa ala zaujin, kecuali karena ditinggal mati suaminya. Arba'ata asyurin wa asyra, maka ihdadnya dilakukan selama masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian faedah di antaranya adalah fihi bayanun kaifa khafafallahu bi syari'atihi. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu terkadang meringankan beberapa urusan dengan syariatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam, ada beberapa hal yang diringankan karena syariat tersebut. Contohnya ini, ba'dama ta'taddul mar'atu sanatan kamilatan. Setelah pada zaman sebelumnya, sebelum Al-Qur'an turun, wanita itu harus melakukan masa iddah selama 1 tahun. Wa muni'at minal iktisal, dan mereka dilarang untuk mandi. Mandi dilarang. Jadi yang dimaksud tadi selama 1 tahun itu tinggal di rumah itu termasuk yang dilarang adalah tidak boleh mandi. Tidak boleh mandi, tidak boleh keramas, apalagi tidak boleh keramas, tidak boleh potong kuku, dan tidak boleh keluar dari tempat tadi. Kalau makan dibawakan ke dalam. Jadi itu selama 1 tahun. Hifzan yang disebutkan tadi masuk kepada hifz. Hifz itu adalah rumah yang lebih ke arah kandang gitu, mirip kandang gitu. Jadi rumah yang memang rumah yang kotor ya, dibuat tempat hewan atau tempat tempat kayu bakar dan yang semisal. Makanya tadi disebutkan bahwasanya kadang itu ada wanita yang selesai melakukan masa iddahnya selama 1 tahun itu kalau nyentuh hewan, kalau burung gitu, kadang burungnya mati, karena mungkin saking baunya, saking kotornya. Nah, ketika syariat Islam datang, syariat Islam bolehkan. Yang tidak dibolehkan masih ada, cuma tidak sepanjang waktu 1 tahun itu, hanya 4 bulan 10 hari, dan yang dilarang pun dikurangi. Mandi tetap boleh, membersihkan diri tetap boleh, tanzif itu boleh. Yang tidak boleh itu tatayyub, memakai wangian, itu yang tidak boleh. Tapi kalau membersihkan pun diri boleh. Jadi wa muni'at minal iktisal wa amaliyat tanzif, dan juga dilarang dari melakukan bersih diri. Itu selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan syariatnya. Fa hadza dalilun ala samahatil Islam. Maka ini menunjukkan tentang kelapangan Islam, kemudahan Islam. Islam itu datang tidak untuk mempersulit. Islam itu datang tidak untuk mempersulit. Syariat Islam semuanya itu datang untuk kemudahan. Syariat Islam itu datang untuk kemudahan. Baik. Dan itu yang berhubungan dengan pembahasan ini, yaitu pembahasan kondisi wanita di zaman jahiliyah. Dari salah satu gambaran kondisi wanita zaman jahiliyah itu masa iddahnya yang luar biasa lama dan sangat berat untuk dijalani. Maka Islam datang untuk memuliakan wanita. Islam datang untuk mengangkat derajat wanita. Islam datang memperlakukan wanita dengan adil. Jadi tidak menzalimi wanita. Maka sangat beruntung wanita-wanita muslimah yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya
Ini faedah yang terakhir. Jawazu su'alir rajuli al-mar'atal 'alimah. Bolehnya bertanya seorang laki-laki kepada wanita kalau dia memang alim. Wanita tadi yang memiliki ilmu, al-faqihah, yang memiliki pemahaman dalam agama. Di umuriddin, dengan permasalahan agama. Wa hadza aidan, ya seperti pertanyaan tadi, pertanyaan Humaid kepada Zainab tadi. Jadi Humaid ini kan laki-laki, tapi bergurunya kepada Zainab binti Abi Salamah. Zainab binti Abi Salamah ya perempuan. Ya, maka boleh seorang laki-laki bertanya kepada perempuan dengan bisyurut, dengan syarat-syarat, misalkan ya, tetap ada mahram dan menjaga hijabnya dan sebagainya. Wa hadza aidan, dan ini juga ya, dalilun adalah bukti ala rif'ati darajatin nisa'i fil Islam. Ya, bukti tingginya kedudukan wanita dalam Islam. Buktinya apa? Islam memperbolehkan seorang wanita bisa mengajar, seorang wanita bisa mendidik. Ya. Bukan hanya mendidik di rumahnya, bukan hanya mendidik anak-anaknya, bahkan orang di luar itu. Ya. Maka Islam mendorong wanita untuk belajar juga. Mendorong wanita untuk belajar dan juga mengajarkan ilmunya. Bunda Aisyah radhiyallahu taala setelah Rasulullah wafat itu menjadi rujukan para sahabat laki-laki. Rujukan dalam masalah hal-hal yang di dalam rumahnya Rasulullah SAW, yang mana para sahabat tidak tahu kecuali istri-istrinya. Maka para sahabat itu sering banyak yang bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala. Dan Bunda Aisyah termasuk wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau zaman sebelumnya wanita dilarang untuk mengajar, ya. Wanita dilarang untuk mengajar, pokoknya di rumah saja, ya. Dan wanita tidak mendapatkan warisan dan sebagainya. Banyak hal-hal yang atau hak-hak mereka yang dibatasi. Maka ketika Islam datang, Islam mendudukkan wanita secara adil. Ya. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang hadis penjelasan kondisi wanita di masa jahiliyah. Demikian, mungkin wonten pertanyaan? Kalau ini, kenapa? Laki-laki yang ditinggal istrinya, apakah ada masa iddahnya? Kalau laki-laki bebas. Saat ini ditinggal mati istri ini, besok langsung nikah lagi boleh. Jadi kalau laki-laki itu nggak ada masa iddah. Masa iddah hanya berlaku untuk wanita. Ya. Masa iddah berlaku untuk wanita. Ya. Dan itu bukan kezaliman, ya, itu bukan kezaliman. Ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui daripada kita sendiri. Jadi Allah itu mengetahui kebutuhan kita. Wong lanang niku butuh apa, wong wedok niku butuh apa, Allah Maha tahu. Gitu. Jadi bukan syariat Islam itu tidak ada yang menzalimi seorang, ya, tidak ada yang menzalimi seorang. Ya. Maka dalam masalah iddah ini, iddah hanya berlaku untuk wanita. Ya, baik iddah talak ataupun iddah wafat tadi. Ya. Adapun laki-laki maka tidak berlaku padanya masa iddah. Karena tadi yang salah satu hikmahnya disebutkan tadi, fungsinya masa iddah itu, atau bukan fungsi ya, salah satu hikmahnya masa iddah itu untuk memastikan rahim kosong. Untuk memastikan rahim kosong supaya jelas kalau misalkan ketika meninggal, misalnya ditinggal meninggal atau ditalak, ternyata hamil, ya. Kita kan nggak tahu kalau misalkan dia langsung nikah, itu anaknya siapa, anak istri suami yang sekarang ini atau anak yang suami yang baru saja cerai atau yang baru saja meninggal. Nah, di situ nasabnya jadi tidak jelas. Sedangkan nasab dalam Islam itu penting. Ya, kalau salah nasab, itu kehidupan selanjutnya akan ribet. Kalau salah nasab, ya kehidupan selanjutnya akan ribet. Ya, maka Islam menetapkan adanya masa iddah itu untuk memastikan kosongnya rahim wanita. Ya, apakah ada bayinya atau tidak? Adapun laki-laki ya tidak ada, gitu. Karena dia punya ada rahimnya gitu. Ngaten nggih, wallahu ta'ala. Ada lagi?
Oh, kalau ngikuti perasaan ya nggak ada selesainya gitu ya. Kalau ngikuti perasaan nggak ada selesainya. Karena perasaan itu bukan timbangan, jadi perasaan itu bukan timbangan. Kalau kita mengukur apapun dengan perasaan, karena setiap perasaan seorang itu berbeda. Kita memakai satu timbangan, itu kan harus yang paten. Jadi kalau misalkan timbel sak kilo bisa kilo, buat sakit timbel plastik kami timbel liane buat sakit. Ya. Maka di situ wujud syariat Islam itu untuk menjadi timbangan tadi. Maka kalau sudah jadi timbangan ya paten. Tapi kalau mengikuti perasaan manusia, akal manusia, karena setiap kepala itu punya akal yang berbeda, setiap hati manusia itu punya perasaan yang berbeda, ya tidak akan lurus agama ini. Kehidupan bahkan bukan agama, kehidupan tidak akan lurus. Sama seperti timbangan tadi. Kalau timbangan itu standar beratnya itu masing-masing orang, ya tidak akan adil kan? Ya, makanya ada ketentuan timbangan itu pakai ini, ya, beratnya sekian seperti itu supaya adil. Ya. Adil itu fungsinya ya supaya kalau jual beli ya benar, tidak ada yang dicurangi dan tidak ada yang mencurangi. Begitu dengan kehidupan. Maka ketika kehidupan timbangan apapun harus timbangan yang sudah paten. Mana timbangan yang paten? Ya syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau timbangan menuruti perasaan dan hawa nafsu ya tidak ada yang paten. Akhirnya hidupnya kan terombang-ambing seperti itu. Jadi tidak boleh ya memakai perasaan Allah Taala. Nggih. Ngaten malih? Sampun? Nggih. Nggih. Selama masa iddah perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Kalau keluar dia berdosa. Ya, tapi nggih, apakah berhubungan dengan hukum? Ya tidak. Dia cuma berdosa saja. Jadi tidak boleh keluar dari rumah yang dia tinggal bersama suaminya itu. Rumah yang dia tinggal bersama suaminya. Jadi tidak boleh. Kalau misalkan dia tetap keluar, ya maka dia berdosa. Karena hukumnya wajib. Tenang saja. Allah Ta'ala. Sambung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.